Hai semua, tadi kita udah perkenalan nih. Langsung aja yuk, materi apa sih yang mau dibahas hari ini? Jadi hari ini tuh saya mau membahas materi tentang jasa akuntan, tren, dan isu. Udah ada yang tahu belum? Apa sih jasa akuntan, tren, dan isu? Jadi, jasa akuntan, tren, dan isu saat ini mencakup berbagai layanan terkait keuangan dan manajemen bisnis, seperti konsultasi pajak, audit internal, pengembangan sistem informasi akuntansi, serta penggunaan teknologi baru seperti AI dan otomatisasi. Selain itu, isu-isu seperti penipuan dan kecurangan keuangan, serta pemenuhan regulasi juga menjadi fokus utama. Materi selanjutnya yaitu tren jasa KAP. Persentase dalam grafik 49/1 menunjukkan persentase KAP di antara 77 responden yang meningkatkan jasa mereka dalam market niche yang bersangkutan. Ada 10 market niche terbesar, yaitu dua pengelompokan. Yang pertama di atas 80% dan sisanya di atas 60% sampai lebih kecil dari 80%. Isu dalam pemberian jasa akuntan. Bagian ini menyajikan kebijakan mengenai pemberian jasa-jasa akuntan publik kepada LSD. LSD yaitu satuan bursa tertua di dunia dengan sejarah lebih dari 300 tahun. Dalam menyatakan kebijakannya, LSD menegaskan bahwa untuk memastikan jasa-jasa audit tidak mengganggu atau menghilangkan independensi dan objektivitas auditor internal, maka LSD mengelompokkan jasa-jasa ini sebagai berikut. Yang pertama, yang sepenuhnya sejalan dengan jasa audit independen. Yang kedua, yang berpotensi tidak sejalan dengan jasa-jasa audit independen dan memerlukan pertimbangan kasus demi kasus. Dan yang ketiga, yang sepenuhnya tidak sejalan dengan jasa-jasa audit independen. Berikut ada penjelasan dari ketiga poin tadi. Yang pertama, jasa yang sepenuhnya sejalan. Jasa-jasa yang sepenuhnya sejalan dengan jasa audit independen adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan independen terkait laporan keuangan atau laporan resmi. Kedua, jasa terkait laporan keuangan untuk kegiatan merger, akuisisi, atau upaya pengambil alihan. Yang ketiga, konsultasi tentang akuntansi keuangan atau pelaporan terkait pemeriksaan review sistem pengendalian. Yang keempat, ada internal. Yang kelima, jasa yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dilakukan oleh auditor eksternal. Dan yang keenam, ada jasa asuransi independen lainnya. Yang kedua, ada jasa yang berpotensi tidak sejalan. Jasa-jasa yang berpotensi tidak sejalan perlu pertimbangan kasus per kasus adalah sebagai berikut. 1. Taxation service, termasuk uji kepatuhan, konsultasi perpajakan, dan perencanaan pajak tax planning. Yang kedua, jasa pensiun dan aktuari. Yang ketiga, due diligence review. Yang keempat, pemberian nasihat di bidang pemendaharaan. Yang kelima, jasa hukum. Yang keenam, independen. Dan yang ketujuh, jasa lain yang tidak termasuk jasa-jasa sepenuhnya sejalan atau sepenuhnya tidak sejalan. Yang ketiga, jasa yang sepenuhnya tidak sejalan. Jasa-jasa yang berpotensi tidak sejalan dengan jasa audit independen adalah sebagai berikut. 1. Jasa accounting dan pembukuan. 2. Pemberian jasa audit internal. 3. Jasa perekrutan dan remunerasi tenaga pimpinan. 4. Jasa penilaian yang berdampak material terhadap laporan keuangan. 5. Jasa penilaian aktuarial kecuali jika penilaian tersebut tidak berdampak material terhadap pelaporan keuangan. 6. Setiap peran di mana KAP atau partner atau karyawan memberikan fungsi manajerial atau fungsi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, jasa-jasa yang melibatkan KAP yang bertindak sebagai penasihat jasa-jasa bursa. Hasilnya memengaruhi audit judgment berkaitan dengan saldo yang material. Ada yang tahu nggak sih kenapa independensi auditor itu penting? Independensi auditor sangat penting karena menjadi dasar bagi objektivitas dan keandalan hasil audit.
Auditor yang independen dapat memberikan opini secara jujur tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun, terutama dari klien yang diaudit. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, karena berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan regulator mengandalkan hasil audit dalam pengambilan keputusan. Materi kita udah selesai nih. Jadi kesimpulan dari materi tadi yaitu jasa akuntan khususnya yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik KAP memegang peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan. Di tengah tren digitalisasi permintaan atas audit berkelanjutan dan kompleksitas regulasi, akuntan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperluas layanannya. Namun demikian, berbagai isu seperti etika, independensi keamanan data, dan konflik kepentingan tetap menjadi tantangan serius dalam praktik profesional. Dari semua aspek tersebut, independensi auditor menjadi pilar utama untuk menjamin objektivitas, kualitas audit, dan kepercayaan publik.